Menjelang pencoblosan Pilkada serentak di Kota Batu, beragam kerawanan diantisipasi Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Setidaknya ada 26 indikator potensi pelanggaran dipetakan dari seluruh tempat pemungutan suara atau TPS, dan lebih dari separuh indikator potensi tersebut pernah terjadi di Kota Batu. Menjelang Pilkada serentak di Kota Batu, beragam kerawanan diantisipasi Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Setidaknya ada 26 indikator potensi pelanggaran dipetakan dari seluruh tempat pemungutan suara dan lebih dari separuh indikator potensi tersebut pernah terjadi di Kota Batu. Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Parmas dan Humas, Yogi Khalid Farobi menegaskan, proses pemetaan melibatkan analisis terhadap 8 variabel di 24 kelurahan desa. Pengambilan data dilakukan pada 10-15 November 2024 dengan fokus utama pada kerawanan penggunaan hak pilih, keamanan, politik uang, politisasi SARA, dan netralitas penyelenggara. Pemetaan dilakukan untuk mengantisipasi gangguan dan hambatan pada hari pemungutan suara. Hasilnya terdapat 14 indikator kerawanan yang terjadi dan 12 indikator lain yang perlu diantisipasi. Dari hasil pemetaan, Yogi menyebut ada temuan 117 TPS dengan keberadaan daftar pemilih tetap yang tidak memenuhi syarat, menjadi salah satu indikator utama kerawanan. Kemudian pemilih disabilitas terdapat 116 TPS dengan pemilih disabilitas yang terdaftar di DPT. Selain itu, kerawanan terhadap penyelenggara lintas domisili sebanyak 55 TPS, di mana mereka memiliki anggota KPPS yang bertugas di luar domisili. Kemudian, kerawanan daftar pemilih tambahan yang terjadi di 44 TPS, serta kerawanan daftar pemilih khusus atau DPK dengan potensi ditemukan di 31 TPS. Dari hasil pemetaan ini akan menjadi dasar bagi Bawaslu untuk berkoordinasi dengan KPU, pemerintah, aparat keamanan, serta pemangku kepentingan lainnya. Bawaslu merekomendasikan KPU untuk menginstruksikan PPS dan KPPS agar memperhatikan dan mengantisipasi potensi kerawanan di TPS. Ditambah dengan langkah preventif melalui patroli pengawasan, sosialisasi politik, kolaborasi dengan pemantau pemilu, dan pembukaan posko pengaduan di semua tingkatan. Yogi melanjutkan, pihaknya juga berupaya melakukan koordinasi dengan pemerintah desa, kelurahan, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat untuk mencegah gangguan keamanan, politisasi, kampanye ilegal, serta gangguan logistik dan infrastruktur. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu meluncurkan yang namanya peta kerawanan. Pungut hitung khusus langsung pada menukik pada peta kerawanan yang terjadi di TPS. Ada sekitar 8 variabel, itu mulai dari hak pilih, terus keamanan, kemudian faktor politik uang masuk juga berkaitan dengan akses, ya, sampai pada fasilitas internet dan listrik. Nah, itu kita petakan dari seluruh TPS di Kota Batu yang berjumlah 302 TPS di Kota Batu. Itu kita petakan kerawanannya dari setiap masing-masing, dan memang yang paling banyak ini berkaitan dengan hak pilih, mulai dari akses TPS yang kurang memadai anggapannya sampai pada potensi adanya DPT yang anggota atau pemilihnya itu sudah TMS. Jadi ketika ditetapkan mungkin pindah, meninggal dunia, atau kemudian menjadi TNI Polri. Itu yang menjadi mayoritas dari kerawanan di TPS pada pemilihan ke depan. Kenapa kok perlu untuk dan cukup banyak dan perlu menjadi fokus yang utama dalam proses pencegahan, pengawasan, dan penanganan pelanggaran? Karena potensi PSU, PSL atau PSSU. PSU itu pemungutan suara ulang, PSL itu pemungutan suara lanjutan, sampai pada penghitungan surat suara ulang terjadi potensinya di sini. Di pasal 112 Undang-Undang tentang Pilkada memang ada kejadian khusus yang menyebabkan PSU. Salah satunya adalah pemilih yang tidak berhak itu menggunakan hak pilihnya lebih dari satu. Iwan Hikmawan melaporkan. Sesaat lagi Anda akan kami dengan laporan tentang panen melimpah, harga komoditas sayuran turun. Tetap bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur.